Poin ke-74, ya abdu idza asfartu laka in qata'a as-sabab wa idza ra'aitani in qata'a an-nasab. Wahai hambaku, ketika kubuka segala rahasiaku kepadamu, idza asfartu laka, apabila kubuka segala rahasiaku kepadamu, maka hilanglah segala kausalita. Ya. Idza asfartu laka in qata'a an-nasab. Kemudian wa idza ra'aitani in qata'a nasab. Kemudian ketika engkau melihatku, sudah melihatku, maka hilanglah segala andalan. Jadi orang itu karena belum pernah melihat Tuhannya, maka yang diandalkan adalah orang tuanya. Aku kan anak jenderal, bapak kau kan dirut perusahaan raksasa, perusahaan dunia. Ya, aku kan sarjana. Ya, depositoku kan sudah 5 triliun. Selalu membanggakan, mengandalkan. Tuhannya, oh nggak kelihatan. Ada. Ya. Jadi artinya bahwa ketika aku buka segala rahasiaku kepadamu, maka hilanglah segala kausalita, sebab musabab itu. Sebab walau bagaimanapun ketika orang itu sudah kenal Tuhan, dan Tuhan itu tidak berlaku hukum kausalita bagi Tuhan. Karena ketika Tuhan berkehendak sesuatu, tidak ada masalah, tinggal mengatakan saja kun kok. Nggak usah bagaimana bikin smelternya di mana, kemudian pertambangannya di mana, cara menggalinya bagaimana, transportasinya bagaimana. Nggak ada urusan, tinggal kun, maka terjadilah. Susah banget sih. Alam semesta ini dibuat oleh Allah dengan kun kok. Nggak ada yang dibakar, nggak ada yang perlu dicuci, nggak ada yang perlu dibersihkan, nggak perlu digali. Tinggal kun saja. Jadi artinya ketika Allah membuka segala rahasianya kepadamu, maka hilanglah segala hukum kausalita. Ketika saya ingin belajar ke luar negeri, juga sama, penghinaan muncul dari teman-teman yang sebaya, ya ngayal. Orang ngayal, yang ngelawite. Ya karena mereka melihatnya si Sakur tuh katakan gitu, nggak kelihatan belajarnya kok. Iya, sehari-hari mancing. Ya, mereka kan tidak belajar saya kan kapan. Iya. Ya, mereka kan sehari-hari, tapi kan mereka kan tidak tahu dalam kamar saya baca apa kan gitu, nggak tahu kan. Iya. Kemudian lagi ditambah duitnya dari mana segala macam. Itu bukannya melemahkan semangat, malah menjadi saya sangat tergantung kepada Tuhan. Biarkan Engkau yang menentukan segalanya. Ya, dan apabila Engkau berkehendak maka pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kan seperti itu.
Anak saya juga sama, Jain juga sama lah, mencibirkan semua teman-teman sebayanya juga merasa merendahkan lah gitu. Duitnya dari mana? Memangnya kamu anak orang, ya teman-teman yang nggak tahu kan gitu. Iya, jadi semuanya itu terjadi pada akhirnya. Iya, nggak ada urusan dengan kemampuan akademis, tidak ada kemampuan dengan kemampuan materi. Terjadi kun fayakun, terjadi dia masuk malah di perguruan tinggi yang bergengsi. Undip kan sekolah negeri, Jawa Tengah kan Undip. Kalau Jawa Barat Unpad dia. Kalau Jawa Timur Brawijaya, UNER, Erlangga, mereka seperti itu. Kalau di Sumatera Utara, USU, kan sekolah-sekolah bergengsi semuanya. Bisa terjadi, alhamdulillah semuanya. Makanya kitab Urayatullah ini kalau kita baca sekilas ya maknanya bercabang-cabang sampai akhirnya dari poin yang ke-74 ini pada akhirnya begini sajalah. Bergantung sajalah kepada Allah. Serahkan Allah yang menentukan. Yang penting kamu punya keinginan yang jelas. Sebabnya Allah tidak mengabulkan keinginanmu karena keinginanmu tidak jelas. Bagaimana saya bisa mengabulkan keinginan anak saya? Nyong anak saya ini apa maunya nggak jelas? Ini banyak anak-anak santri. Kalau ditanya, kamu pengen pinter gak? Pengen. Tapi banyak sekali yang tidak berangkat sekolah. Jelas gak keinginannya? Nggak jelas kok. Kata pengen pinter. Kok nggak berangkat sekolah? Kalau saya dari dulu juga nggak kepengen pinter, enggak. Jadi saya jujur kan gitu. Jadi saya banyak baca buku itu memang nawaitunya bukan lagi cari ilmu kok. Hanya menyalurkan hobi. Iya, semuanya saya baca dan saya tidak pilih-pilih kok. Ilmu apa ya, seksologi, periklanan segala macam, psikologi dan sebagainya ya saya baca aja. Hanya kenapa? Karena dengan buku itu saya seperti menemukan seorang sahabat yang bisa berbicara secara mendalam, ya, dan tidak pernah jenuh. Itu. Jadi kitab itu seperti seorang sahabat bagi kita, sebagai teman untuk berbincang-bincang yang ya bertahan sampai berlama-lama. Kalau manusia mah capek. Itu saja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.